Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Adapun teks renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-107, mulai ayat 28 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur di dalam pasal ini sebenarnya memberi beberapa kali contoh tentang orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami masa-masa sulit, mengalami kesesakan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan dalam perjalanan mereka yang sedang dalam situasi kesesakan itu, kemudian mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan membebaskan mereka. Dan kemudian pemazmur ini juga menjelaskan apa yang menjadi reaksi mereka seharusnya ketika mereka mengalami Tuhan campur tangan atas masalah persoalan yang mereka alami, dan Tuhan melakukan mujizat. Apa seharusnya reaksi mereka? Nah saudara, sebagai aplikasinya, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini malam hari ini, kita menyadari bahwa dalam segala kesesakan kita, apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian ketika Tuhan campur tangan atas kesesakan kita, apa juga yang harus kita lakukan untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama yang saya rindu kita lihat dari konteks firman Tuhan ini saudara, di mana ketika ada sekelompok orang, mereka mengalami kesesakan,
Dan kemudian dikatakan di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa ketika umatnya mengalami kesesakan, dan kemudian mereka lari kepada Dia, berseru kepada Dia, maka Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menuntun mereka kepada ketenangan sehingga mereka bersukacita. Mereka mengalami kesukaan oleh karena campur tangan Tuhan yang memberi jalan keluar dalam kesesakan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, ada berbagai bentuk kesesakan yang mungkin seringkali juga kita hadapi dalam hidup kita. Saat saudara mengalami kesesakan, apa yang saudara lakukan? Kemana saudara berlari? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara, bahwa saat kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, pergilah, berlarilah untuk berseru kepada Tuhan, karena Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara atas segala kesesakan saudara. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara, bahkan saudara akan bersukacita atas campur tangan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Kalau hari ini ada kesesakan yang saudara alami, mungkin sepanjang hari ini saudara sudah membayangkan ada berbagai beban, ada berbagai persoalan yang akan saudara hadapi. Dalam semuanya itu, langkah yang harus saudara ambil adalah berseru-serulah kepada Tuhan. Dia Allah yang membebaskan umat-umatnya dari kesesakan. Percayalah saudara bahwa Allah sanggup membebaskan saudara dari segala kesesakan yang saudara alami. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membebaskan saudara. Dia sanggup melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Allah sanggup memberi jalan keluar dan melakukan mujizat. Jadi berserulah kepada Dia. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita mengalami jawaban Tuhan, berseru kepada Dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ saudara. Yang jadi masalahnya adalah bahwa begitu banyak orang yang ketika ada dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan, dan setelah Tuhan menjawab mereka, masalah selesai. Dan tidak sedikit dan tidak jarang juga akhirnya mereka melupakan Tuhan yang telah melakukan mujizat bagi mereka. Nah, itu sebabnya saudara, berikutnya yang saya rindu kita renungkan adalah apa yang seharusnya menjadi respon kita, apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan mengerjakan mujizat, memberi jalan keluar bagi kita. Di ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar saudara, perhatikan, ketika umat-umatnya mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebebasan dari Tuhan, mengalami jawaban doa dari Tuhan, yang harus mereka lakukan adalah biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa ketika saudara tahu bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang Dia kerjakan, maka Dia akan memberi dan mengerjakan mujizat yang lebih besar. Saudara ingat tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Yesus. Tapi Yesus kemudian memerintahkan mereka pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri. Dan singkat cerita, mereka taat dan mereka pergi kepada imam. Di tengah jalan semua mereka sembuh. Tetapi saudara, hanya satu yang datang kepada Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus, bersyukur dan menyembah Dia.
Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua sudah sembuh? Mana yang 9 lagi? Kenapa hanya 1 ini yang datang dan bersyukur? Dan kemudian saudara, akhirnya Yesus berkata kepada orang yang tahu bersyukur itu tadi, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya apa yang dia alami saudara? Kesembuhan. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia alami? Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia menerima keselamatan. Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan. Mujizat kesembuhan itu hanya bertahan sebentar sampai kita mati. Kalau mujizat keselamatan itu bertahan sampai kepada kekekalan. Itu artinya saudara bahwa ketika orang yang tahu bersyukur itu datang kepada Tuhan, Tuhan memberi mujizat lebih besar bagi dia. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan Tuhan untuk mengalami perkara besar? Karena kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya di ayat 32 dikatakan, dan biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Berikutnya yang harus dilakukan umat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami jawaban doa adalah mereka seharusnya meninggikan dan memuji-muji Dia. Seharusnya kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Mari kita koreksi ke dalam diri kita. Sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan, kalau anak-anak Tuhan mengalami kesesakan, mereka harus berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab mereka. Dan kalau Tuhan menjawab mereka, maka yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus mereka lakukan adalah mereka datang meninggikan dan memuji-muji nama Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas saudara. Dan di dalam aktivitas saudara, kegiatan saudara, dalam saudara menjalani hari-hari saudara, mungkin ada tantangan, persoalan, ada berbagai masalah yang mungkin saudara hadapi. Tetapi dalam semuanya itu, dengar saudara, berseru-serulah kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan menjawab. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kemudian kalau Tuhan sudah menjawab, kita menerima jawaban doa kita. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar memuji-muji nama Tuhan dalam kehidupan kita, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Sebagai aplikasinya, apapun masalah saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban atas segala masalah saudara. Dan kalau saudara mengalami mujizat, belajar bersyukur kepada Tuhan dan belajar meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih janji firman Tuhan dan mari jalani hari ini dengan penuh semangat. Oleh karena jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan melakukan perkara besar, mujizat besar dalam kehidupan kita yang berseru-seru kepada Dia. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah
yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu,
kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.